Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome back on my channel Dunia Kecilku. How are you today? I hope you are all in a good health and happy. Hai semuanya, selamat datang di channel Dunia Kecilku. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian selalu sehat dan bahagia, amin. Oh ya, I wanna remind you to keep doing social distancing because we are all still in a pandemic era, COVID-19. And don't forget to always wear a mask and also wash your hands or use a hand sanitizer, okay? Oh ya, saya ingin mengingatkan kalian semua agar selalu memakai masker, menjaga jarak atau social distancing, dan juga tetap mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer-nya. Karena kita masih berada di masa pandemi COVID-19, oke? And now we will continue our lesson English, and today we will study about fraction. What is fraction? Kita akan melanjutkan pelajaran kita bahasa Inggris ya. Dan hari ini kita akan belajar tentang pecahan. Apa sih pecahan itu? Nah, kita langsung saja ya menyaksikan video berikut ini. We will watch a video that explains about fraction. What is it like? Let's watch the video together. The film is over. Who wants pizza? Cool! Have you finished with your homework? I'm doing my math homework. We're learning fractions. I finished my homework before watching the film. Hurry up, Anna. Finish up quickly before pizza's here. Pizza's here. Hooray! Whoopee! Whoopee! Let's eat then. Mmm, so yummy. Anna, tell us what you've learned about fractions. A fraction can be a part of a whole. Fractions itu adalah pecahan. Nah, misalkan ini ada satu buah pizza. Ini kan satu pizza, artinya ini adalah whole secara keseluruhan. Pizza semuanya ini satu pizza atau disebutnya whole. Nah, kemudian dibagi jadi 8 bagian. Nah, kemudian diambil. Nah, bagian-bagian itu disebutnya part atau bagian. Jadi fraction itu adalah express part of a whole. Jadi yang namanya fraction itu atau pecahan itu adalah mengungkapkan bagian dari keseluruhan. Bagaimana cara menulis fraction atau pecahan? Nah, contohnya ini adalah kita punya satu batang coklat dan dibagi 10. Kemudian 3 bagian kita ambil, maka 3 ini merupakan 3 dari 10. 3/10 ini adalah fraction atau pecahan. 3/10 itu adalah pecahan atau dibaca dalam bahasa Inggrisnya 3/10 ya. Fraction are written using two whole numbers and a line. Fraction itu ditulis menggunakan bilangan bulat dan garis. Selanjutnya kita akan coba melihat atau latihan terkait dengan fraction atau pecahan. Ini ada sebuah kue, kemudian kita bagi 6 kuenya ini tuh. Dan oke, bagi 6, kemudian kita ambil 1. Nah, maka 1 ini merupakan bagian dari 6. 1/6 karena tadi satu kuenya dibagi 6. 1/6 ini adalah fraction atau dibaca dalam bahasa Inggrisnya adalah 1/6. 1/6. Fraction, pecahan itu terdiri dari pembilang dan penyebut ya. Pembilang itu adalah bilangan yang terbagi atau numerator. Nah, penyebut itu adalah bilangan pembagi yang biasanya ada di bawah. Angka yang ada di bawah itu adalah bilangan pembagi atau disebutnya denominator atau pembagi tadi ya, penyebut ya. Ini adalah cara membaca angka pecahan dalam bahasa Inggris. 1/2 atau 1/2 dibacanya a half atau 1/2. 1/2. 1/3 atau 1/3 dibacanya a third atau dibaca 1/3. 1/3. 1/4 dibaca a fourth atau dibaca a quarter atau dibaca juga 1/4. 1/5 atau 1/5 dibaca a fifth atau dibacanya 1/5. 1/5. 1/6 dibacanya a sixth atau dibaca 1/6. 2/3 dibaca 2/3 atau 2/3.
3/4 dibaca 3/4 atau dibaca 3/4. 4/5 dibaca 4/5 atau dibacanya 4/5. 5/6 dibaca 5/6 atau dibacanya 5/6. 3/1/2 atau 3/2 dibacanya 3.5. 3 itu 3 dan setengah itu kan a half. 3.5. 0,5 atau setengah sebenarnya, tapi kalau penulisannya dibuat angka desimal atau 0,5 maka dibacanya 0.5. 0 itu 0, koma itu point, dan 5 itu adalah 5. 0.5. 2,9, 2 itu 2, komanya point, dan 9 itu 9. 2.9. 20,14, 20.14 ya. Setelah koma itu dibacanya angkanya, angka satu persatunya. Jadi 14 itu bukan dibaca 14 tapi 14. 20,14 dibacanya 20 itu 20, koma itu point, 14 itu dibaca satunya 1, empatnya 4. Jadi dibacanya per angka satu ya, satuan angkanya. 20.14. Nah, membaca pecahan atau fraction ya, kalau angka yang di atas kan, yang di atas itu disebutnya pembilang atau bilangan yang terbagi. Nah, itu dibacanya angka. Kayak tadi 4/5. Nah, 4-nya dibaca 4 ya. Kemudian penyebutnya ya, bilangan pembaginya 4/5 itu berarti yang 5-nya itu kalau diartikan dalam bahasa Indonesia yang kelima berarti fifth ya, fifth. 4/5 for fifth, begitu. Contoh yang lainnya ini 1/2. Nah, 1/2 yang angka 2 yang di bawah itu ya, angka di bawah garis itu kan disebutkan denominator ya, atau penyebut ya, bilangan yang menjadi pembagi. Yang di atas garis itu adalah numerator atau pembilang ya, bilangan yang terbagi. Contohnya ini bisa kita bagi menjadi 8 iris ya. Nah, ini kan ada 8, berarti ketika dibagi 8 maka penyebutnya 8 karena dibaginya 8. Kemudian ketika kita mengambil satu iris ya, berarti berapa yang hilang? Satu iris kan, berarti kalau dibuat pecahan 1/8. Nah, kalau diambil 2 iris berarti 2/8, begitu. Dan seterusnya, kalau diambil 3 iris berarti 3/8. Kalau diambilnya 4 iris 4/8 atau setengah, begitu. Ini contoh lain, ada satu kue pie dibagi menjadi 6 iris. Nah, kemudian kita ambil irisannya, kita ambil 4 iris. Nah, 4/6 karena yang kuenya dibagi 6 ya kan. Ketika kita mengambilnya 4 iris berarti dibuat pecahan atau fractionnya adalah 4/6 atau 4/6. 4/6. Nah, begitu baca dalam bahasa Inggrisnya begitu. Kemudian kita mau makan donat nih. Nah, donatnya dibagi 2 iris ya, 2 potong. Satu donat dibelah 2 gitu ya. Kemudian kalau kita ngambil 1 iris ya berarti ketika penyebutnya 2 berarti dibaginya 2 maka 2 ya. Kita ngambil 1 berarti 1/2. 1, atau kalau 1/2 itu kan disebutnya setengah, dibacanya a half atau 1/2 tadi ya. Begitu, mudah kan? Nah, mudah dan bisa ya. Insya Allah kalian juga bisa. Terima kasih. Kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.